Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Mashuri, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540113357. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Candipuro 03, kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar Biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Coba ketua kelasnya dipimpin berdoa. Yuk Arsel. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'allimni Minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, dengan berdoa semoga pembelajaran kita nanti bisa menjadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, supaya apa? Supaya jiwa nasionalisme kita tertanam dalam diri kita ya. Oke, kita mulai. Anak-anak berdiri. Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Ya, terima kasih. Anak-anak silakan duduk kembali. Nah, setelah itu sebelum kita belajar, mari saya akan mengkonfirmasi kehadiran kalian terlebih dahulu ya, mengabsensi terlebih dahulu. Azel, Adiba, Mirza. Hari ini masuk semua anak-anak ya? Ya, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru mulai pembelajarannya. Kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum itu, mari kita mulai mengingat kembali dengan kesepakatan kelas kita anak-anak. Ya, jadi ini Pak Guru jadi berikan singkatan menjadi asik. Jadi pembelajaran kita itu harus asik nanti ya. Asik hanya apa anak-anak? Aktif. Jadi aktif dalam pembelajaran. Ya,
Jadi kita harus aktif dalam pembelajaran. Ada yang bertanya, juga ada yang menjawab nanti ya. Kemudian asik S-nya apa? Santun. Jadi juga kita harus santun dalam berbicara ya. Kemudian kita mengingat kembali pelajaran yang lalu. Nah, tahu ini surat apa? Surat At-Tin. Iya, masih ingat ternyata karena pembelajaran yang lalu kita adalah belajar tentang mengenai surat At-Tin. Bunyinya bagaimana ini anak-anak? Sanita kawin. Iya, ini ada Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya anak-anak. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut itu. Jadi kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggunakan ini semuanya dengan sebaik-baiknya, anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran Rasulullah. Nah, ini misi kita hari ini, misi pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu adalah arti murid dapat mengetahui iman kepada Rasul. Nah, jadi diharapkan setelah belajar hari ini nanti anak-anak bisa mengetahui iman kepada Rasul Allah. Kemudian hafal, murid dapat menyebutkan 4 sifat wajib Rasul. Kemudian murid dapat menerapkan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencontohkan nanti, dapat memberi contoh ya. Nanti ada studi kasusnya ya. Praktek, murid dapat menunjukkan sikap baik setiap saat. Nah, jadi setelah pembelajaran nanti selesai, Pak Guru harap kalian bisa menerapkan sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya, diharapkan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik. Masih ingat rukun iman? Masih. Apa rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Kemudian siapa Rasul kita yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan belajar tentang memahami 4 sifat wajib Rasul ya. Sampean harus fokus ya. Coba sekarang tepuk semangat. Semangat, yes ya. Siapkan mata, siapkan telinga, fokuskan hati ya. Fokuskan hati ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menonton ya. Nah, ini ada video pembelajaran. Ada Pak Guru muncul di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya, Guru ya. Soleh dan soleha, apa kabar? Semoga Pernahkah kalian tersesat saat mencari alamat? Pasti bingung, ya? Nah, manusia di bumi juga bisa tersesat jika tidak ada petunjuk jalan menuju Allah. Itulah mengapa Allah mengutus para rasul. Mereka adalah manusia pilihan yang sangat istimewa untuk menuntun kita semua. Beriman kepada Rasul artinya kita yakin sepenuh hati bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul untuk membawa kabar gembira. Agar tugasnya lancar, Allah memberikan 4 sifat wajib bagi para rasul. Yuk, kita lihat. pertama sedikit, artinya jujur dan benar. Rasulullah selalu mengatakan yang sebenarnya, tidak pernah berbohong.
Kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Jika diberi tugas atau titipan, Rasul pasti melaksanakannya dengan sempurna. Udah selesai videonya ini. Kira-kira ada tidak yang bisa menangkap dari materi video tersebut? Ayo, apa yang kalian tangkap? Oke, il apa? Coba. Cara Rasul menyelesaikan masalah. Cara Rasul menyelesaikan masalah. Bagus sekali. Ini tak kasih bintang ya, atau pin karena bisa menjawab. Menyelesaikan masalah. Masalah apa tadi? Di video tadi masalah tentang apa? Tentang Ka'bah, tentang Hajar Aswad ya, karena di situ situasinya memanas di kota Mekah. Jadi Rasulullah datang ya untuk apa? Merangkul anak-anak ya, merangkul para suku, kemudian menyelesaikan masalah Hajar Aswad seperti di video tadi itu ya. Paham? Nah, coba sekarang karena sudah melihat video tadi, ini ada tepuk sifat wajib Rasul anak-anak. Mari kita tepuk sifat wajib Rasul terlebih dahulu ya. Tepuk sifat wajib Rasul. Amanah dapat dipercaya. Saling menyampaikan. Fatona cerdas, bisa hafal tentang sifat wajib Rasul. Kemudian setelah itu baru kita bisa menerapkan ya, meneladani ya. Kemudian sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Sebelumnya itu Pak Guru akan membagikan kelompok untuk kalian ya. Nah, ini ada kelompok tablet ya. Kemudian ada kelompok sidik ya. Belum itu, ayo bukunya dikeluarkan terlebih dahulu ya, karena kita mau belajar ya. Kemudian ada buku paketnya juga dikeluarkan ya. Kita mau belajar diskusi ya. Nah, sebentar lagi Pak Guru akan membagikan LKPD. Tuh. Kelompok tablet. Kelompok tablet ini LKPD-nya kelompok tablet. Jangan dikerjakan terlebih dahulu sebelum ada aba-aba dari Pak Guru ya. Ini ada LKPD kelompok sidik. Kita diskusi sebentar lagi ya. Sebelum diskusi, mari kita fokus dulu ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, tuh cara mengerjakannya anak-anak. Jangan lupa itu dikasih nama terlebih dahulu kelompoknya ya. Jangan lupa dikasih nama, yuk dikasih nama dulu kelompoknya. Ditulis siapa saja kelompoknya ya. Ditulis terlebih dahulu. Sekarang kalian diskusi dulu, buat slogan dulu ya. Buat slogan diskusi apa nanti. Nanti kalau saya bilang kelompok tablet, kalian harus siap mengucapkan slogannya bersama-sama ya. Diskusi dulu pakai slogan apa. Coba sekarang kelompok sidik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sidik. Kelompok Fatona. Oke, tepuk tangan. Oke. Tadi sudah ditulis nama kelompoknya ya. Nah, sebelum kita mengarah ke pengerjaan LKPD, Pak Guru mau ngasih permainan terlebih dahulu ya, biar kalian semakin fokus ya, biar kalian semakin fokus. Nanti ini cepet-cepetan ya, yang cepat nanti dapat bintang 4 kelompoknya ya. Oke, menjodohkan.
Nah, di sini sudah Pak Guru kasih soal. Ya, sudah kasih. Saya sudah kasih contoh ya. Ini misalkan sidik, kalian tinggal menjawab, mencari jawaban di kartunya. Di kartu ini. Ya, menjawabnya nanti tinggal memasangkan di kartu ini. Paham? Oke. Coba. Sekarang sudah bisa dimulai. Kita hitung 1, 2, 3. Yang penting benar ya. Kalau cepat tapi salah itu poinnya juga berkurang nanti ya. Coba tadi yang pertama siapa? Oke, saya koreksi dulu. Fatona artinya cerdas, betul? Nah, kemudian coba yang ini. Saya cari yang paling betul ya. Budi tidak sengaja mengatakan, iya ini betul tindakan sidik. Tablek menyampaikan Fatona cerdas. Anak-anak sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Karena kelompok Fatona yang selesai terlebih dahulu dan betul, maka akan saya kasih poin 4. Nanti dikumpulkan ya poinnya ya. Yang dapat 1, 2 bintang atau 3 bintang, jangan berkecil hati ya, karena kalian masih bisa nanti menyusul teman kalian mendapatkan bintang lagi, karena masih ada LKPD studi kasus dan juga presentasi ya. Oke, sekarang kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Ini bisa dibuat acuan ya anak-anak ya, kan sudah betul semua. Kelompok amanah sudah dibetulkan? Sudah dibetulkan? Sudah ya? Nah ini dibuat acuan, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak tahu sifat sidik, apa yang memang sifat sidik? Oh lihat di alat peraganya aja. Nah gitu bisa ya. Yuk sekarang diskusikan kelompokmu ya, ditulis di LKPD-nya, ditulis di kertas LKPD-nya ya. Ditulis yuk. Nah, wah ini sudah langsung bisa itu ya, sudah diskusikan dulu ya sama temannya. Nah gitu aktif bersama-sama ngerjakannya. Ditulis ya, ditaruh di bawahnya sini kalau tidak cukup. Nah taruh di sini nomor 1 gitu ya, nomor 1 gitu. Buka buku paketnya, dicari referensi ya, atau materi yang Pak Guru kasih. Ada materi yang Pak Guru kasih seperti ini ya. Tadi bersama LKPD saya ngasihnya. Nah itu bisa dicari di situ juga buat referensi kalian. Ayo, nilai keaktifan itu Pak Guru catat nanti ya. Ada penilaian nilai keaktifan. Yang aktif dalam diskusi Pak Guru nanti masukkan penilaian keaktifan ya anak-anak ya. Ini informasi penilaiannya ya. Sebelum kita melanjutkan ke presentasi supaya lebih fokus, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ayo. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kalau berani angkat tangan, Pak Guru kasih ini. Ayo. Oke, saya kasih bintang karena berani angkat tangan kelompoknya. Ayo kumpulkan bintang di kelompokmu ya, biar kamu semakin semangat dan nilainya nanti bagus sekali ya. Coba ini bisa dipakai. Coba yang lain harus fokus mendengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami.
Sepulang sekolah, Sarah ingin sekali bermain game di HP. Tapi Sarah ingat dia punya PR matematika yang sulit dan besok ada ulangan hafalan surat pendek. Teman-teman Sarah sudah menunggu untuk mabar main bareng game online. Sarah bingung harus memilih yang mana. Diskusikan bersama kelompokmu. 1. Jika Sarah meneladani sifat Fatona, cerdas atau bijaksana, keputusan apa yang harus dia ambil? Keputusan kami, Sarah harus mengerjakan PR-nya terlebih dahulu dan belajar hafalan surat pendek. Dari presentasinya teman-teman yang di depan ini, apa ada yang ditanyakan kelompok lain? Kelompok lain ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Berarti tidak ada yang tanya ya? Iya, jadi kalau kita ada PR dari pulang sekolah, jadi harus mengerjakan PR terlebih dahulu ya. Belajar dahulu, kemudian kalau ada ulangan belajar untuk ulangannya, kemudian barulah setelah itu boleh bermain HP. Itu intinya dari kelompoknya, dari presentasi kelompoknya. Kelompok apa tadi? Fatona ya, bisa mengatur waktu dan masalah sesuai slogannya, bisa mengatur waktu dan bisa menyelesaikan masalah. Tangan untuk kelompok Fatona. Iya. Ya, sekarang kelompok amanah. Oke, kelompok amanah maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah hasil kerja kelompok kami. Andi meminjam buku komik kesayangan Dito. Andi berjanji akan menjaganya dengan baik dan mengembalikannya besok pagi. Namun, sore harinya adik Andi tidak sengaja menumpahkan air sirup ke buku itu sehingga basah dan sedikit sobek. Aku Dita marah. Besok pagi, kita menagih bukunya. Diskusikan bersama kelompokmu. 1. Jika Andi meneladani sifat amanah, apa yang harus dia lakukan terhadap buku itu? Dan kepada Dito, Andi harus jujur kepada Dito, meminta maaf, membersihkan dan mengeringkan buku tersebut serta mengembalikannya sesuai janji. Dari presentasi ini, anak-anak, hai. Hai. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Dari presentasi kelompoknya ini tadi, ada yang ditanyakan? Mirza mau bertanya, Nduk, ternyata, Nduk. Ya. Bagaimana kalau kita sudah berjanji akan tetapi kita tidak bisa menempati? Nah, misalnya gini, sama janjian 3 hari lagi kita akan belajar kelompok, tapi tidak bisa menepatinya. Ya, tidak bisa menepatinya karena ada acara keluarga. Ya, misalkan seperti itu. Bagaimana? Coba. Memberitahu sebelumnya kalau tidak bisa menepati janji karena slogan kami menjaga janji sepenuh hati. Oke, baik. Ternyata ada slogannya menjaga janji sepenuh hati, tidak boleh menyakiti hati, gitu katanya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi, Mbak Mirza? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham. Ada yang lain, kelompok yang lain? Bertanya? Sudah paham semua berarti? Iya, paham. Tepuk tangan dulu untuk kelompok amanah ya. Sekarang kita akan mengerjakan kuis, anak-anak. Sebenarnya ini kuis dikerjakan dari HP sebenarnya ya, anak-anak ya. Karena kita tidak memungkinkan untuk membawa HP, jadi kita pakai kertas saja ya, anak-anak ya. Kita pakai kertas, dikerjakan sendiri-sendiri ini. Harus jujur, kan kita sudah belajar jujur. Kita sudah mendapatkan materi tentang jujur, sidik, dan juga harus amanah mengerjakannya ini. Amanah itu maksudnya gini anak-anak, kalau
dikasih perintah harus dikerjakan, itu amanah. Kalau tablek, misalkan tablek ada yang mencontek, ada yang menyontek, ada yang nyuntuh misalkan, itu diingatkan gitu ya anak-anak, paham? Terus fatona itu cerdas ya, jadi dikerjakan dengan baik, diselesaikan dengan baik, tidak boleh ngawur ya, tidak boleh langsung coret-coret gitu, tidak boleh ya. Kerjakannya bersama-sama, tapi jawabannya tidak boleh bersama-sama, jawabannya sendiri-sendiri, harus jujur, tidak boleh nyontoh atau nyontek ya. Ini termasuk cara mengetahui kemampuan kalian ini sampai mana, begitu ya. Belum dapat naskah. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama, itu yang penting. Soalnya kalau sama lupa ngasih nama, Pak Guru tahu punyanya siapa ini kok enggak ada namanya gitu. Yuk dikerjakan, itu cuma ada 10 soal kok. Ya. Yang sudah selesai dikumpulkan, dijadikan satu di meja kelompoknya. Sama LKPD-nya juga yang kelompok tadi dikumpulkan ya. Sama LKPD kelompoknya itu tadi dikumpulkan. Kalau yang materinya boleh dibawa ya anak-anak. Ya. Nah, selesai anak-anak ya. Setelah kita bermain kuis, nanti hasilnya Pak Guru bagikan ya, kalau sudah Pak Guru koreksi bersama ya. Kalau sudah dikoreksi nanti saya bagikan. Nah, sekarang refleksi ya, kita refleksi terlebih dahulu. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Tadi apa yang kita pelajari, tentang apa? Tentang apa Azel? Tentang apa? Boleh baca, boleh. Kemudian apa lagi Kansa? Harus pintar mengatur waktu. Harus pintar mengatur waktu. Apa lagi? Berani berkata jujur. Berani berkata jujur, boleh. Ya. Jadi anak-anak, yang kalian tadi sebutkan itu satu-satu itu, ya, dari berbagai kelompok yang angkat tangan tadi, itu adalah sifatnya siapa? Sifatnya Rasulullah. Nah, sifatnya Rasulullah ada berapa anak-anak? Ada 4 apa saja? Berarti kalau sidik itu artinya apa? Jujur, amanah, fatona, tablek menyampaikan, iya pintar, itu adalah sifat-sifat wajib Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah manusia yang akhlaknya paling baik, itu menjadi suri tauladan kita. Ada dalilnya anak-anak? Ada yang tahu dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Iya Aska, iya pinter Aska, tak kasih ini kalau betul dalilnya ya. Coba bismillah dulu dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya pinter. Yuk kasih apa untuk Aska? Keren. Iya, ini tak kasih ini karena kamu keren, sudah bisa menjawab. Pelajari tentang beriman kepada Rasulullah. Ayo, janji apa hari ini kira-kira? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Ayo, Adibah. Berani menjawab dapat ini. Berani angkat tangan dapat ini ya. Ya? Meneladani Rasul. Meladani Rasul, boleh, harus menerapkan sifat wajib 4 itu tadi ya, harus amanah, harus jujur. Bagus. Ini. Ya.
Kemudian siapa lagi? Azel, Mbak Azel. Mulai mengajak kebaikan. Ya, memulai mengajak kebaikan ya. Penting kita itu janjinya apa? Harus jujur, harus amanah, harus tabligh, harus fatona ya. Itu harus yang kecil-kecil saja, mengerjakan PR ya, itu amanah. Kemudian mengingatkan teman, misalnya ntar lagi kan ada duhur misalnya. Nah, itu mengajak, itu termasuk tabligh. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Paham. Ini pelajarannya sudah hampir selesai anak-anak kita ya. Sudah hampir selesai dan pertemuan berikutnya adalah kita membahas tentang anak soleh. Tentang anak soleh. Jadi kita sudah membahas amanah, tabligh, fatona, sidik. Ya, jadi kalau kita bisa menerapkan itu tadi, kita akan menjadi anak yang soleh. Oke? Terima kasih anak-anak, karena kita sudah belajar dengan baik hari ini, sudah aktif, sudah izin angkat tangan, itu bagus, sudah memenuhi kesepakatan kelas kita ya, jadi sudah bagus. Nah, kemudian anak-anak coba sekarang bukunya dimasukkan terlebih dahulu ya, dimasukkan terlebih dahulu. Kita akan siap-siap melaksanakan sholat duhur sebentar lagi ya. Ya, jadi Pak Guru tutup terlebih dahulu. Ditutupnya dengan berdoa dulu ya. Yuk, dipimpin ketua kelasnya. Siap, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai belajarnya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya anak-anak ya. Ya, semoga anak-anak menjadi anak yang amanah, yang sidik, yang fatona, dan juga yang tabligh. Semoga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Ya sudah, Pak Rizky akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak boleh keluar ambil wudhu untuk persiapan sholat zuhur ya.